Sari. Saat ini saya mengajarkan bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Suko, Kabupaten Mojokerto. Saat ini saya mengikuti PPG Darjat kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Malang. Sebagai salah satu persyaratan UKM PPG, maka saya membuat video pembelajaran. Video pembelajaran yang saya buat mengenai apresiasi novel dan ulasan novel. Semoga video yang saya buat memberikan manfaat positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan pimpin kelas dulu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Oke, Bu Emi absen dulu. Kalau ada silahkan. Adelia, Amin, Bu. Ahmad Fadil, Wonten, Bu. Akmal Ijaz. Nah, baik, untuk pembelajaran hari ini kita lanjutkan ke materi setelah sebelumnya. Sebelumnya Bu Emi sudah membagikan novel 12 buku, kemudian Bu Emi juga membagikan film KPG. Nah, sekarang kita lanjutkan ke apresiasi novel. Bu Emi sampaikan dulu, kan sebelumnya Bu Emi sudah memberikan tugas kalian untuk membaca novel. Nah, maksud dari tugas tersebut adalah nanti kalian akan ini ada 2 tugas, yaitu menganalisis pesan dari buku fiksi yang dibaca. Nah, novel 12 Biru. Yang kedua adalah menyusun ulasan. Ada yang tahu artinya ulasan? Sinopsis. Selain sinopsis, apa? Ringkasan. Ya. Selain ringkasan bisa juga disebut dengan resensi. Nah, dari 2 KD ini nanti intinya ada ini. Nah, nanti kalian mengidentifikasi unsur intrinsiknya, kemudian menganalisis pesan atau amanat dari novel tersebut. Yang selanjutnya, pesan itu kalian analisis dari sudut pandang pembaca dan penulis. Nah, yang selanjutnya, dari kata yang selanjutnya, selain mengidentifikasi unsur intrinsiknya, kalian juga melakukan catatan, menulis hal yang menarik, menyimpulkan, kemudian kalian juga melakukan hasil catatan melalui resensi novel. Nah, nanti kalian tulis di buku ini. Nah, nanti kita akan menggunakan jigsaw, ada 5 langkah. Yang pertama, kelompok, membentuk kelompok awal, kelompok ahli, kemudian kelompok para ahli kembali ke kelompok awal, penilaian. Nanti juga ada presentasi, jadi ditunjuk secara lengkap. Nah, materinya yang pertama tentang apresiasi sastra. Ada yang tahu artinya apresiasi? Ya, sudah ada. Menilai dan menghargai. Nah, kira-kira dari kata apresiasi yang dihargai, terus dinilai, diamati, apakah hanya sekedar karya sastra? Kira-kira kalau yang diapresiasi manusia itu yang dihargai itu apanya? Ya, sifatnya, sikapnya, perilakunya, terus kata-katanya. Yang baik atau yang buruk? Baik. Alhamdulillah tidak ada jawab yang buruk. Nah, selanjutnya dari karakteristik novel. Nah, karena hari ini kita akan fokus ke novel. Nah, kalau kita 1 halaman atau berpuluh-puluh halaman? Berpuluh halaman. Nah, makanya untuk novel halamannya juga banyak. Ada novel yang ratusan. Nah, selain itu
ceritanya juga pasti kompleks, rumit. Jadi misalnya kalau cerita cinta tidak hanya tokohnya satu atau dua, nah pasti ada tokoh lain. Kemungkinan tokohnya ya 10 lebih juga bisa. Unsur intrinsik, tema, tokoh, dan latar. Untuk tema, tokoh, dan latar. Nah, untuk tema di situ sudah dijelaskan bahwa tema adalah titik dasar dari yang menjadi tumpuan. Kalau misalnya di Islam yang menjadi tumpuannya, yang menjadi tiangnya kan sholat. Nah, jadi kalau di novel yang menjadi tumpuannya adalah tema. Nah, di situ sudah dicontohkan, misalnya Surat Kecil untuk Tuhan. Nah, itu temanya tentang seorang anak yang mengidap kanker, jadi dia memperjuangkan hidupnya. Pernah lihat filmnya? Nah, itu kan juga berasal dari novelnya. Nah, yang selanjutnya tentang tokohnya. Kalau dari tokohnya kan ada tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh protagonis. Di Surat Kecil untuk Tuhan tokohnya si anaknya itu protagonis atau antagonis? Protagonis. Kira-kira ada nggak novel, cerita, drama atau film yang tokohnya itu dia jahat? Ada enggak? Contohnya? Kalian pernah lihat anime Death Note? Iya. Oh iya. Nah, itu yang anime Death Note itu kan Lagi Agami. ya Light Yagami. Nah, itu kan tokohnya Light. Nah, ini kan dia jahat, antagonis. Namanya yang dia Alek. Nah, ini kan dia yang Baik, detektif. Nah, terusnya buat cerita tidak harus tokohnya tokoh yang protagonis. Yang selanjutnya ada watak. Watak nanti jelas artinya adalah sifat. Kalau misalnya latar. Nah, kalau dari segi alur di Surat Kecil Tuhan alurnya jelas maju. Latar juga jelas kan tempatnya di Indonesia, di daerah ini. Nah, kalau misalnya kita contohkan di Death Note, kira-kira alurnya maju atau mundur? Mundur. Campuran atau enggak? Campuran. Ada yang majuan, ada yang mundur. Nah, berarti di Death Note 3. Waktu, tempat, dan suasana. Nah, sekarang kita contohkan di cerita lain. Pasti pernah dengar ini, Glory. Ya kan? Kalau dari cerita Glory, ini kira-kira suasananya itu senang atau sedih? Sedih, karena tokoh utamanya dia dibully. Nah, sang pelatnya juga jelas, waktunya kan juga lanjut. Sekarang kita lanjut ke nilai dan sudut pandang. Kalau untuk nilai, ini kan amanat yang bisa kita petik dari ceritanya. Nilai kan banyak, ada nilai moral, terus sosial, apalagi ya budaya. Tadi yang tentang koruptor termasuk polisi. Selain dari contoh yang Bu Eni sajikan, misalnya nilai moral ini kan tentang perilaku. Kalau dari Jenderal tadi, nah baik kan kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik seharusnya kita melakukan juga dengan cara yang baik. Kita harus menjaga sikap di kehidupan bermasyarakat. Misalnya kalau itu dari positifnya, kalau dari negatifnya berarti pencitraan. Selanjutnya dari budaya. Selanjutnya ada K-pop. K-pop kan sekarang juga sudah termasuk budaya. Indonesia dia ikut ke budaya K-pop itu. Berarti kan jadi K-pop, Indonesia Pop. Ya, dari dan kawan-kawan. Nah, itu kan juga termasuk K-pop. Lain. Yang selanjutnya sudut pandang. Nah, sudut pandang ini ada 2 jenis. Maksudnya gimana? Ini sudut pandang yang umum. Misalnya ada akuan
IPK. Nah, kalau yang sudut pandang pengarang dan sudut pandang pembaca itu begini. Misalnya di dikto tadi yang gampang, sudut pandang pengarangnya, penulisnya gimana? Jadi penulisnya ini menunjukkan bahwa ada orang yang ingin berbuat baik tetapi dengan cara yang salah. Nah, pembaca ada yang setuju tentang pendapatnya si penulis, ada yang kontra dengan pendapatnya si penulis. Nah, kira-kira kalau kalian melihat background kalian termasuk yang setuju berbuat baik tapi dengan cara yang salah atau tidak? Setuju. Setuju. Nah, Bu Eli 50-50 ya. Kenapa? Karena di satu sisi jejak semakin berkurang. Nah, tapi lainnya dia kan kalau di Islam jelas besar. Kalau secara Islami kan ya ini tidak boleh ditiru. Nah, tapi kalau ada relevansi. Nah, relevansi artinya apa? Ada yang tahu? Pak, ya, sudah benar nih. Relate sama kita. Ya, relate. Bahasa Indonesianya relate. Kuat banget. Sesuai. Ya, sesuai. Atau berkaitan. Nah, yang ada di cerita pasti ada satu atau dua peristiwa yang sesuai atau yang berkaitan dengan dunia nyata. Contohnya tadi berbicara tentang pembulian. Nah, selanjutnya menulis ulasan. Kalau menulis ulasan tadi kan sama dengan menulis resensi. Kalau menulis resensi dia harus ada identitas, ada bukunya, terus ada penulisnya. Misalnya kan kalau ada novel berarti ada berapa lembar novelnya, harganya berapa, penerbitnya setahun berapa, kemudian ini cetakan berapa. Kan ada buku yang sudah dicetak berkali-kali. Nah, itu termasuk ulasan. Nah, barulah kita membuat ulasan atau menyusun teks ulasan tersebut sesuai dengan yang kita bisa, yang kita mampu. Yang terakhir mengoreksi teks ulasan. Kira-kira yang kita tulis itu ada kekurangan atau tidak? Apakah ada kelebihan atau tidak? Sekarang kita lanjut. Oke, sebelum kita membentuk kelompok, nah ini kan berkaitan dengan nilai-nilai tentang amanat. Nah, sekarang Bu Eni meminta kalian menulis di lembar ini. Silahkan ditulis kelebihan dan kekurangan kalian. Nah, itu ya kan kita ada mungkin ya, ada mungkin sempurna ya. Yang sempurna cuma apa? Biasa. Nanti yang sudah silakan ditempel di depan ya. Anonim, tanpa anonim. Oke, 5 menit cukup ya. Satu aja, oke. Nah, nanti kalau sudah silakan ditempel di sini. Mau nulis saya kasih idenya boleh, saya ganteng itu nggak apa-apa. Kalau kekurangan saya males itu nggak apa-apa. Itu kan benar, males kan termasuk kekurangan. Atau saya suka sama ini tapi di nah itu kan juga termasuk kekurangan. Sudah, kalau sudah ditempel di depan
Yang bertitik-titik. Yang berdosa, yang menarik dulu. Kekurangannya tidak setampan. Gini bu. Nah, berarti kan dengan ini ya kita mengakui diri sendiri ya. Oke, yang penting tuh ada namanya kelebihan dan kekurangan yang mau kalian tulis nanti kan ada kaitannya dengan amanat atau nilai-nilai dari cerita. Dari kelebihan dan kekurangan kita kan dapat mengambil amanat apa yang harus kita tiru, kita lanjutkan, kita perbaiki, dan yang kita buang. Jadi yang tidak boleh kita lakukan, yang kita perbaiki. Nah, sekarang karena membuat kelebihan dan kekurangannya sudah, nah berarti kan ini patut diapresiasi. Bukan, patut diapresiasi. Nah, berarti kan kita sudah mengakui diri sendiri. Kan di belakang kalian juga sudah menulis keyakinan kelas dan kelas impian. Nah, itu kan juga termasuk nilai dan ya, nilai dan apresiasi untuk diri kalian sendiri, untuk kelas kalian. Nah, makanya harus memotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Yang penting caranya yang digunakan bukan cara yang seperti jenok tadi atau yang degori, dia kan balas dendam. Nah, itu kan juga termasuk yang tidak baik. Nah, sekarang kelompok menjadi 8 kelompok. Nah, sekarang silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya 4. Jadi kursinya digeser Mas. Kalau sudah sesuai agenda, nah silakan dibuka bukunya, terus dikerjakan ya untuk menentukan nilai-nilainya. Nanti yang sudah baru dibagikan di file PDF-nya. Sekarang perwakilan kelompok untuk presentasi ya. Presentasinya mau di depan dulu atau di depan? Oke, mau dari depan dulu, mulai dari yang paling kanan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama yakni dari novel 12 Juli yang pertama dari temanya adalah cinta dan pernikahan ini. Buktinya penulis memberitahu akan bahaya apa saja yang terjadi ketika Sarah dan Bima melakukan kesalahan besar atau kebablasan karena kenyamanan cinta mereka. Kemudian yang kedua yakni tokoh utamanya adalah Dara, wataknya ambisius dan baik. Buktinya Dara memiliki cita-cita ingin kuliah di Korea dan di sekolah ia menjadi anak kesayangan guru karena pintar. Kemudian tokoh yang selanjutnya adalah Bima, dia termasuk tokoh utama. Wataknya santai namun rajin, kemudian bertanggung jawab dan bekerja keras. Buktinya Bima cenderung masa bodoh terhadap sekitar sehingga di sekolah ia kurang fokus belajar dan kemudian tokoh pendukungnya terdapat Puput, ayah Dara, ibu Dara, ayah Bima dan ibu Bima. Yang selanjutnya yakni alurnya maju. Kemudian buktinya dari awal ketika Bima dan Dara mengenal satu sama lain, kemudian melakukan kesalahan besar hingga keharusan untuk menerima konsekuensi untuk menebus kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian yang keempat latar waktunya terdapat pagi, siang dan malam hari. Untuk latar tempatnya terdapat rumah Dara, sekolah, rumah sakit dan ruang kelas. Yang selanjutnya latar suasana bahagia, tegang, sedih, terkejut dan marah.
Kemudian selanjutnya yang kelima adalah nilai atau amanat. Yang pertama adalah nilai moral, kemudian nilai agama, terdapat juga nilai budaya dan juga nilai sosial. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sudut pandang yaitu sudut pandang yang campuran. Bukti terdapat kata mereka dan dia, terdapat kata aku dan saya. Renovasi peristiwa di novel pacaran hingga habis dramatika, peristiwa di kehidupan nyata terdapat kejadian seperti itu dan bahkan cukup sering mengenal kejadian seperti itu. Tujuan mengarang menulis novel ini adalah untuk memberikan edukasi kepada pembaca akan berhati-hati saat menjalin hubungan sosial antar lawan jenis supaya tidak sampai kebablasan. Sudut pandang pembaca selain sebagai sarana hiburan, novel ini juga memiliki konten edukasi bagi para pembaca sehingga pembaca mendapatkan manfaat sekaligus ketika membaca novel itu. Judul Dua Garis Biru, penulis Lucia Priyandarina, jumlah halaman 200 halaman, ukuran buku 13,5 x 20 cm, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, kategori drama remaja. Tahun terbit 2019, harga buku 59.000. Kelebihan dan kekurangan yaitu cukup banyak kesamaan yang dapat diambil dari novel ini. Kekurangannya terdapat beberapa alur cerita yang cukup sulit untuk dimengerti. Oke, sebelum kita lihat dari kedua kelompok kan isinya hampir sama. Jadi mulai dari pokok, terus amanat, latar ini latar, tempat, waktu, suasana, hampir sama. Nah, kira-kira ada nggak yang berbeda? Kalau dari tokohnya kan tadi sama, terus tokoh pendamping sama, orang tua Bima dan Bella juga sama, sifatnya yang sama. Nah, itu benar karena di novelnya ada dan memang tersurat diceritakan di dalam novel Dua Garis Biru. Nah, tapi Bu Ewi melihat ada beberapa hal yang masih belum dicantumkan. Misalnya, Bima kan disebut bertanggung jawab karena mau menikah dengan Dara, mau menikahi Dara. Nah, tapi coba kita pikir lagi, kalau misalnya memang Bima ini laki-laki yang bertanggung jawab, kira-kira dia menghamili anak orang atau tidak? Tidak. Nah, jadi kalau disebut bahwa Bima bertanggung jawab, ini kan tidak cocok, kurang cocok. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita melihat nilai-nilai, karakter, sifat, nah maka kita pasti memikirkan sisi positif dan tidak. Nah, sekarang ke kelompok kami. Nah, nanti kelompok. Nah, silakan berbuku. Ini kan nah, sekarang di situ kan kalian lihat ada angka A, B, E, dan D. Nah, sekarang yang A silahkan berkumpul dengan yang A, yang B berkumpul dengan B, C berkumpul dengan C, D berkumpul dengan D. Berarti ada 4. Yang A yang mana? A. Yang B, hasil diskusi kelompok akhirnya kita presentasikan. Maksudnya kalian yang presentasi perwakilan. Oke, tadi yang sana sudah, jadi yang belakang sini. Ayo, ini nanti. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok saya ingin menyampaikan
menyampaikan hasil kerja kelompok saya tentang mengenai persamaan dan perbedaan novel Dua Garis Biru. Hasil pekerjaan kami ialah kurang lebih sama, karena mulai dari pokok, latar, alur, sudut pandang hingga amanat itu sama semua. Yang berbeda itu adalah mengenai sifat darah. Sebab dikatakan, ada yang mengatakan darah itu bersifat hormat pada orang tuanya, tapi kenyataannya menurut pendapat kami, dia itu sudah berkata kasar kepada ibunya ketika ibunya itu mengetahui darah itu hamil. Ya. Oke, silakan tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang selanjutnya kita lanjutkan dari dua kelompok akhir tadi. Jadi kan kita lebih mengetahui ada tambahan dari teman-teman dari kelompok lain. Pekerjaan kita kurang, jadi dari kelompok lain ada tambahan. Tadi disebutkan tentang sifat darah, kemudian sifat bima, yang kalau misalnya bertanggung jawab tidak seharusnya menghamili darah. Dan kalau keduanya memang hormat kepada orang tua, sayang kepada orang tua, kan tidak seharusnya mengkhianati kepercayaan dari orang tua. Kalian mau nggak jadi darah sama bima? Enggak. Nah, bagus. Jangan sampai jadi darah dan bima selanjutnya. Nah, kenapa? Kan masih remaja, kan tujuannya masih senang-senang secara positif maksudnya. Jadi bukan senang-senang seperti judi online atau yang lain. Kan ada beberapa kasus yang seperti itu, ditemukannya itu jangan. Jadi senang-senang secara positif aja. Nah, seperti itu. Dan tapi bukan berarti nanti ketika sudah dewasa senang-senangnya berubah ke arah yang negatif. Nah, itu jangan juga. Kalau bisa yang baik-baik itu dia dipertahankan. Kalau melihat dari novel Dua Garis Biru, kan ada sisi baik yang harus kita tiru, ada sisi negatif yang tidak kita tiru. Nah, seperti itu. Nah, sekarang karena kelompok ahli sudah, nah sekarang silahkan kembali ke kelompok awal, kelompok sebelumnya tadi yang dipaskan. Oke, sekarang sudah kembali. Nah, itu tugasnya melakukan hasil tugas di kelompoknya tadi, kemudian menyusun ulasan, resensi, dan nanti presentasi tentang ulasan. Nah, silakan dikerjakan. Oke, sekarang waktunya sudah selesai. Nah, waktunya presentasi hasil dari menyusun ulasan. Oke, kelompok Selamat pagi, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Said. Saya dari kelompok kelompok 7. Di sini saya akan membacakan mengenai identitas buku, sinopsis, dan analisis kekurangan dan kelebihan novel. Untuk identitas buku, judul Dua Garis Biru, penulis Dina Esnur, penerbit PT Gubat Media Pustaka Utama, tanggal terbit 22 Juli 2019. Judul buku, tebal buku 208 halaman, berat buku 300 gram, teks bahasa Indonesia, kategori zaman remaja. Sinopsis novel berkisah tentang darah dan cinta kesayangan guru dan Bima, murid santai yang cenderung merasa bodoh. Keduanya menyadari bahwa mereka bukan pasangan sempurna
Nah, tapi perbedaan itu membuat keduanya tajam menggunakan dunia mereka. Dunia tidak disebutkan, tetapi mereka bisa saling menertawakan kebodohan dan menerbangkan mimpi. Namun, suatu waktu pertemanan membuat mereka melanggar batas. Suatu kesalahan dan konsekuensi besar yang baru bisa dari kemudian. Kesalahan yang selamanya akan mengubah mereka dan orang-orang yang mereka sayangi. Dan di usia ke-17 tahun, mereka harus memilih memperjuangkan masa depan atau kehidupan lain yang tidak bahagia. Kita sederhana saja ternyata tak cukup. Kenyataan dan harapan keluarga membuat jiwa dan negara semakin terdesak ke persimpangan. Siap menjalani bersama atau melangkah menuju kedua arah yang berbeda. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihan masalah yang diangkat ke dalam novel merupakan masalah yang ada di kehidupan banyak remaja sehingga dapat dipetik pesan moral yang banyak dari cerita novel tersebut. Untuk kekurangannya, cerita terlalu bersifat kontroversial karena kondisi cerita mengenai hamil yang dialami remaja. Terima kasih. Kamu seperti nanti kan sudah baik pekerjaannya. Nah, jadi ada perbandingan dari dua kelompok tadi mengenai cara penyampaian ulasannya, sinopsisnya. Tapi intinya kan sama. Jadi kenapa kok bisa berbeda? Karena kan setiap orang punya pandangan yang berbeda. Apa karena tiap orang juga mempunyai karakter yang berbeda? Kan nggak mungkin suami istri, si suami A terus ada satu cowok istrinya sama, kan nggak mungkin. Kecuali kalau misalnya istri punya suami sama, itu kan masih mungkin. Tapi maksudnya ini ya kan ya sudah. Nah, sekarang kita sampai ke ini sudah menyelesaikan tahap ini, melaporkan hasil ulasan. Nah, yang terakhir sekarang adalah tahap evaluasi. Nah, silakan dipersiapkan HP-nya. Kita evaluasi melalui kuisis. Nah, ini linknya Bu Emi kirim ke sini ya, sudah Bu Emi share. Silahkan share ke teman-teman. Nanti soal-soalnya ada yang soal memilih benar salah, ada yang menjawab secara esai menurut pendapat kalian seperti apa. Ada jawaban pilihan ganda yang jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, kenapa kok seperti itu? Kenapa Bu Emi buat beragam soalnya? Kan ini tentang karya sastra, pasti ada subjektif, ada objektif. Sudah ada yang berhasil mengungkap? Sudah? Kan? Mengungkap? Waktu mengerjakan kursnya sudah selesai. Sekarang silahkan bukunya dikumpulkan, tulisnya yang mengerjakan tadi dikumpulkan di kelasnya aja. Ditutup aja berkelompok ya. Nah, jadi perwakilan siswa maju ke depan menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran hari ini. Bu Emi tunjuk. Oh, tadi yang belum tunjuk ada ya Sita. Silakan. Silakan maju ke depan, lalu sini ke depan. Pembukas soalnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estri Naftali. Jadi di ujung pengacara hari ini tentang pembelajaran dan saya ingin
yang telah kita lakukan untuk hari ini. Nah, materi yang disampaikan oleh Bu Eni adalah materi tentang novel dan juga unsur-unsurnya. Apresiasi yang saya berikan adalah ini baik sekali untuk pembelajaran, apalagi kita mengangkat novel di mana novel yang terkait dengan kehidupan dan memiliki sisi baik untuk diri kita yang bisa kita pilah mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di era globalisasi yang sekarang ini, kalau kita tidak mendapatkan pengajaran dan juga tidak mengetahui kelebihan maupun kekurangan yang ada di sekitar kita, kita tidak bisa memilih atau menentukan pilihan yang baik, baik itu ditinjau dari sisi sosial maupun pengajaran yang diberikan oleh guru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang karena sudah berakhir, kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.